Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Anton. Di video ini kita masih membahas soal P3K keperawatan. Dan kali ini kita akan membahas materi tentang keperawatan jiwa dan sedikit tentang etika keperawatan. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Seorang laki-laki 16 tahun masuk rumah sakit jiwa 4 tahun yang lalu karena suka menyendiri di rumah dan tidak mau berinteraksi dengan orang lain selain keluarganya. Hasil pengkajian, klien merasa malu karena tidak lulus SMP, merasa dirinya tidak berguna, dan membuat kecewa keluarga. Saat ini klien terlihat murung dan sedih. Apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? A. Isolasi sosial, B. Risiko bunuh diri, C. Perilaku kekerasan, D. Defisit perawatan diri, atau E. Harga diri rendah. Untuk menentukan diagnosa keperawatan, kita cukup melihat dari hasil pengkajian. Di sini di hasil pengkajian ada klien merasa malu karena tidak lulus SMP, merasa dirinya tidak berguna, dan membuat kecewa keluarga. Ini merupakan tanda-tanda dari harga diri rendah yang E. Gampang kan teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang laki-laki 20 tahun dirawat di RSJ sejak 3 hari yang lalu. Hasil pengkajian, klien masih mendengar suara-suara bisikan yang tidak ada wujudnya. Kemudian, perawat mengajarkan cara mengusir suara-suara halusinasi dengan mengajarkan cara menghardik suara-suara dengan benar. Apa fase komunikasi yang sedang dilakukan oleh perawat? A. Terminasi, B. Validasi, C. Rencana tindak lanjut, D. Kerja, atau E. Salam terapeutik. Jawabannya adalah yang D. Fase kerja. Ya, di sini perawat mengajarkan cara mengusir suara-suara halusinasi dengan mengajarkan cara menghardik. Berarti sedang fase kerja. Soal nomor 3. Seorang perempuan berusia 30 tahun dirawat di RSJ dengan marah-marah, menyendiri, tidak mau mandi, dan kadang berbicara sendiri. Hasil pengkajian, pasien mengatakan mempunyai 4 anak dan sudah bercerai 1 bulan yang lalu. Merasa sendiri dan mengatakan, tolong sampaikan kepada keluarga saya untuk menjaga anak-anak saya. Mungkin saya tidak akan bisa merawat mereka lagi. Apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? A. Isolasi sosial, B. Risiko bunuh diri, C. Perilaku kekerasan, D. Defisit perawatan diri, atau E. Halusinasi pendengaran. Di sini dari hasil pengkajian, pasien mengatakan tolong sampaikan kepada keluarga saya untuk menjaga anak-anak saya. Mungkin saya tidak akan bisa merawat mereka lagi. Ini merupakan tanda-tanda dari risiko bunuh diri yang B. Soal berikutnya. Seorang laki-laki berusia 34 tahun dirawat di RSJ karena mengurung diri di kamar sejak 1 bulan yang lalu dan kadang marah tanpa sebab. Hasil pengkajian, pasien sering menyendiri, tertawa dan bicara sendiri, afek labil, dan penampilan tidak rapi. Keluarga mengatakan pasien di PHK setahun yang lalu. Apakah tujuan tindakan pada kasus tersebut? A. Pasien mampu melakukan interaksi dengan lingkungannya. B. Pasien menunjukkan perilaku meningkatkan harga dirinya. D. Pasien mampu mengontrol perilaku marahnya. D. Pasien mampu mengontrol halusinasinya. Atau E. Pasien mampu melakukan kebersihan diri. Untuk menentukan tujuan tindakan, berarti kita harus tahu dulu apa sih diagnosa keperawatannya. Mari kita bahas teman-teman. Langsung saja ke hasil pengkajian ya. Hasil pengkajian, pasien sering menyendiri, tertawa dan bicara sendiri, afek labil, dan penampilan tidak rapi. Di sini kan ada tertawa dan berbicara sendiri, sering menyendiri juga ada, afek labil juga ada. Ini merupakan tanda-tanda dari halusinasi. Maka kalau DX-nya halusinasi berarti tujuan tindakannya yaitu ya benar ya, yang D. Pasien mampu mengontrol halusinasinya. Soal berikutnya. Seorang laki-laki berusia 17 tahun dibawa ke IGD rumah sakit jiwa karena mengamuk di rumah.
Hasil pengkajian, tatapan mata pasien tajam, tangan mengepal sambil mukul-mukul tempat tidur. Perawat akan melakukan pengikatan pada pasien. Apakah prinsip etik yang dilakukan pada pasien tersebut? A. Non-maleficent, B. Beneficent, C. Otonomi, D. Veracity, atau E. Justice. Kita bahas satu persatu. Non-maleficent itu adalah tidak merugikan ya. Tidak merugikan. Kemudian beneficent itu berbuat baik. Otonomi menghargai hak pasien. Hak pasien. Kemudian veracity jujur. Justice itu adil. Nah, kira-kira yang mana yang dilakukan oleh perawat tersebut? Melakukan pengikatan itu adalah untuk mencegah pasien mencederai dirinya sendiri atau tidak merugikan. Maka jawabannya adalah yang A, non-maleficent. Soal berikutnya. Seorang perempuan usia 31 tahun dirawat di RSJ karena menolak minum obat dan bicara sendiri. Menurut keluarga, pasien dekat dengan ibunya yang meninggal 1 tahun yang lalu. Selalu dimarahi oleh ayahnya, pernah tidak naik kelas, dan pernah ditinggal pacarnya 2 tahun yang lalu. Hasil pengkajian, pasien mengatakan malu karena belum menikah. Apakah faktor presipitasi pada kasus tersebut? A. Kehilangan orang yang dicintai, B. Gagal menikah, C. Gagal pendidikan, D. Putus obat, atau E. Pola asuh. Jadi kalau penyebab itu ada 2 ya, ada faktor presipitasi atau kata lainnya adalah pencetus ya. Pencetus. Ada faktor predisposisi atau pendukung ya. Bedanya apa teman-teman? Cara membedakannya? Pendukung. Nah, faktor pencetus itu adalah waktunya itu waktu saat ini atau kira-kira kurang dari 6 bulan atau 7 bulan ya. Kurang dari 6 bulan. Kemudian kalau ini lebih dari 6 bulan atau 7 bulan ya, nanti ada dibahas di soal berikutnya. Oke. Kehilangan orang yang dicintai. Ada kehilangan ibunya itu meninggal 1 tahun yang lalu. Berarti lebih dari 6 bulan ya teman-teman. Kita coret. Gagal menikah itu 2 tahun yang lalu. Ya, ditinggal pacarnya berarti bukan. Gagal pendidikan. Pernah tidak naik kelas ya. Pernah tidak naik kelas sementara usianya adalah 31 tahun. Berarti itu yang waktu lalu. Kemudian ada putus obat. Ya, jawabannya adalah putus obat. Kalau pola asuh, ya pola asuh berarti dari sejak dulu ya, sejak si pasien tersebut itu berumur masih muda. Baik, soal berikutnya. Seorang laki-laki 31 tahun diantar ke rumah sakit jiwa oleh keluarganya karena melakukan percobaan bunuh diri. Klien mengatakan telah ditinggal oleh istrinya 7 bulan yang lalu. Istrinya menikah dengan sahabat klien 4 bulan yang lalu. Klien juga diberhentikan dari pekerjaannya 1 bulan yang lalu. Klien menarik diri dari orang lain dan sering melamun. Apakah faktor predisposisi pada kasus tersebut? A. Istri menikah dengan sahabat klien. B. Diberhentikan dari pekerjaannya. C. Sering melamun. D. Ditinggal oleh orang yang dicintai, atau E. Menarik diri dari orang lain. Nah, di sini faktor predisposisi berarti faktor yang lama. Lebih dari 6 bulan ya, lebih dari 6 bulan. Yang mana kira-kira yang lebih dari 6 bulan? Istri menikah dengan sahabat klien itu adalah 4 bulan yang lalu, berarti bukan. Diberhentikan dari pekerjaannya 1 bulan yang lalu. Sering melamun itu tanda dan gejala ya, sering melamun. Kemudian ditinggalkan oleh orang yang dicintai, bisa ya. 7 bulan yang lalu istrinya meninggalkan ya, maksudnya ya ditinggalkan oleh istrinya 7 bulan yang lalu. Kemudian menarik diri dari orang lain juga merupakan tanda dan gejala. Jadi jawabannya adalah yang D. Baik, kita ke soal nomor 9. Fase kehilangan yang benar adalah A. Denial, anger, depresi, bargaining, acceptance. B. Denial, acceptance, bargaining, anger, depresi. Kemudian C. Denial, depresi,
bargaining anger acceptance, D. denial bargaining anger depresi acceptance, atau E. denial anger bargaining depresi dan acceptance. Ya, jawabannya adalah yang E, denial. Denial itu adalah penolakan ya, penolakan atau menolak fakta. Kemudian anger itu marah. Ya, kalau penolakan itu ditandai dengan saya tidak percaya gitu kan, ada kata-kata saya tidak percaya. Kalau marah ya parah, tangan mengempal, mata melotot, bicara keras, itu marah. Kemudian bargaining itu menimbang-nimbang ya, atau berandai-andai. Misalnya andai saja saya tidak pergi menggunakan sepeda motor gitu kan, mungkin saya tidak akan kecelakaan. Kemudian depresi itu ya depresi, sering menyendiri, sering murung gitu kan. Kemudian acceptance itu adalah penerimaan. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.